warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa bertemu, kita bisa bermuwajahah. Mudah-mudahan Anda semuanya, para guru, para santri, sahabat semuanya dimanapun berada, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan semua aktivitasnya, diberikan kekuatan dalam melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diberikan kekuatan selama 30 hari, sehingga kita menjadi orang yang menang, orang yang beruntung. Ibadah kita, baik ibadah puasa maupun ibadah-ibadah yang lainnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita akan mencoba mengkaji bersama, yaitu salah satu kitab yang ini nanti akan saya agendakan untuk menghatamkan kitab ini, ya, sesuai dengan waktu atau sela-sela waktu luang saya, yaitu kitab yang akan kita kaji, kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, atau kalau kita artikan penjelasan atau pembahasan tentang At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, adab dalam mengemban Al-Quran, adab dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Kitab At-Tibyan ini dikarang oleh ulama besar mazhab Syafi'i, yaitu Al-Allamah Al-Alim Abu Zakaria bin Syaraf An-Nawawi, atau biasanya disingkat dengan nama Imam Nawawi. Imam Nawawi ini beliau imam ulama, ahli fikih, ahli hadis, yang bertempat tinggal yaitu di sebuah kampung dusun Nawa. Makanya nama beliau itu dinisbahkan kepada Nawawi, yaitu sebuah tempat yang berada di Damaskus, negara Syria atau negara Suriah. Beliau lahir pada tahun 631 Hijriah dan wafat 676 Hijriah. Usia beliau sangat singkat sekali. Ulama besar, ulama mazhab Syafi'i, ulama yang biasanya menjadi rujukan kita dalam berbagai bidang, yang hidup selama kurang lebih 45 tahun. Dan beliau selama hidupnya memang belum menikah, dikarenakan beliau sibuk dalam mengkaji ilmu dan membuat karya. Ya, beliau banyak sekali karyanya, yaitu diantaranya kitab yang akan kita kaji, yaitu kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kemudian kitab hadis Arba'in, 40 hadis pilihan Arba'in Nawawi, kemudian dalam bidang hadis yang lain, yaitu kitab yang agak tebal, kitab Riyadhus Shalihin. Kitab yang lain, kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab, ya, kemudian kitab Al-Adhkar An-Nawawi, dan beberapa kitab yang lain, dan kitabnya sangat banyak. Ya, itulah kehebatan beliau, makanya beliau mendapat julukan, ya, Muhyiddin. Muhyiddin artinya orang yang menghidupkan agama. Beliau tokoh yang hebat, beliau yang sangat muda, tapi sudah memiliki karya yang
banyak sekali. Namun sangat disayangkan beliau wafat dalam usia muda 45 tahun. Seandainya beliau diberikan usia yang lebih panjang lagi, tentu beliau memiliki banyak karya yang bisa beliau tulis lagi. Tapi semuanya kepada takdir Allah. Walaupun beliau masih sangat muda menghadap Allah, tapi beliau sudah banyak menorehkan tinta menjadi orang yang ahli ilmu, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Nah, sebelum kita kaji kitab ini, terlebih dahulu kita mengirimkan Al-Fatihah untuk beliau. Mudah-mudahan beliau menjadi ahlul jannah, ahli surga, mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ila hadrati Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Imam Abu Zakaria Yahya Muhyiddin bin Syaraf bin Hisam An-Nawawi Ad-Dimsyqi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pembukaan ini beliau memulai atau muqaddimah dengan beberapa uraian sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa bihi nasta'in, dan kepadanya nasta'in kami memohon pertolongan. Qala Syekh Al-Faqih Al-Imam Al-Alim, telah berkata Syekh yang faqih. Faqih itu maknanya adalah ahli agama atau ahli fikih. Al-Imam seorang pemimpin, Al-Alim orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang ahli agama. Al-Wara' yaitu orang yang wara', orang yang hidupnya sederhana. Az-Zahid orang yang hidupnya zuhud. Zuhud itu hidupnya sangat mengutamakan akhirat, ya, banyak ibadah, orang yang sudah ma'rifatullah. Ad-Dhabit orang yang cerdas atau orang yang kuat hafalan. Al-Mudqinu orang yang cermat. Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf bin Hizam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, beliau memulai dalam kitab At-Tibyan fi Adami Hamalatil Quran. Alhamdulillahil Karim, segala puji bagi Allah Al-Karim, yaitu zat yang mulia. Al-Mannan, yang maha memberi. Dzit-Tawli wal Fadli, ya, pemberiannya itu sangat banyak, melimpah. Wal Fadli, dan memiliki kemuliaan atau keagungan atau karunia. Wal Ihsan, dan kebaikan. Alladzi, yang telah zat yang hadana, memberikan petunjuk kepada kami. Lil iman, kepada iman. Wa faddala, dan melebihkan atau mengutamakan dinana, agama kami. Ala sairil adiyan, atas segala agama-agama. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah karena Allah mengunggulkan Islam di antara agama-agama yang lain. Agama yang hanif, agama yang lurus, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhai Allah yaitu hanyalah agama Islam. Wa manna, dan menganugerahkan atau melimpahkan alaina, kepada kami, bi irsalihi, dengan risalahnya, dengan pengutusannya, ilaina, kepada kami, akrama, ya, makhluk yang termulia, khalqihi, ciptaan Allah, alaihi, baginya,
wa afdalahum ladaihi, yang memiliki kemuliaan di atas mereka, ladaihi, baginya. Habibahu, kecintaannya, wa khalilahu, kesayangannya, wa abdahu, hambanya, wa rasulahu, dan utusannya, Muhammadan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famahabihi, maka menghapus dengannya, ibadatal ausan, peribadatan ausan kepada berhala. Dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lenyaplah penyembahan-penyembahan kaum musyrik, kaum pagan, kaum penyembah berhala. Wa akramahu, dan memuliakan siapa Allah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil Quran, dengan kitab Al-Quran, al-mu'jizatil mustamirrah, yang memiliki mukjizat atau sebagai mukjizat mustamirrah, yang berlangsung terus-menerus, ala ta'aqubil azman, atas ta'aqub, perubahan atau bergantinya azman, zaman. Jadi Al-Quran adalah sebagai mukjizat sepanjang zaman. Al-Quran itu salihun likulli zaman wal makan, senantiasa maslahah, senantiasa relevan zaman wal makan, baik waktu maupun tempat. Jadi Al-Quran itu tidak pernah mengalami kadaluarsa. Al-Quran akan senantiasa menjawab sepanjang zaman. Bahkan sudah 14 abad yang lalu, Al-Quran senantiasa terjaga otentitas atau keasliannya. Allati tahadda, ya, dengan Al-Quran itu, tahadda biha, ya, zat yang melimpahkan Allah, tahadda, menantang, biha, dengan Al-Quran itu, al-insi, yaitu manusia, wal jan, dan golongan jin, bi ajma'ihim, kepada keseluruhannya. Al-Quran memberikan tantangan kepada jin dan manusia, banyak di dalam ayat Al-Quran. Tantangan kalau bisa jin manusia itu bersekutu atau bersatu untuk membuat semacam Al-Quran. Tapi sampai hari ini banyak nabi palsu yang mencoba untuk memalsukan Al-Quran atau membuat tandingan semacam Al-Quran, tapi mereka semuanya gagal. Jadi tidak ada satupun manusia yang bisa membuat Al-Quran. Ya, termasuk Musailamah Al-Kadzdzab yang mencoba untuk membuat Al-Quran, tapi ternyata gagal. Bahkan membuat semacam surat, ternyata suratnya itu asal-asalan, tidak mengandung hikmah sama sekali. Justru malah ayat yang dia buat itu ayat yang sangat lucu, yang tidak mengandung hikmah, tidak mengandung pelajaran sama sekali. Wa afhama, dan membuat tidak berkutik atau membungkam, biha, dengan kitab Al-Quran itu, jami'a ahli zaig, keseluruhan ahli zaig, orang yang menyimpang, wa tughyan, dan sewenang-wenang atau berbuat aniaya. Jadi dengan adanya Al-Quran membungkam para pendusta, orang yang menyekutukan Allah, kalah dengan adanya Al-Quran. Akhirnya dengan dakwah Rasulullah dengan penuh kesabaran, para penyembah berhala di Mekah, kaum musyrikin, kaum jahiliyah, habis, ya, mereka tunduk kepada ajaran Islam. Fala yakhluqu ala kasratit taraddi, maka Al-Quran tidak akan usang, kasratit taraddi, meskipun itu banyak dibaca, diulang-ulang, dikaji, ditafsir, dipelajari, dimanapun, di majelis manapun, di tempat manapun, itu ternyata Al-Quran tidak akan pernah bosan kita mengkajinya. Ya, bahkan proses dalam mengkaji Al-Quran itu sangat panjang sekali, mulai dari belajar cara membaca, kemudian hatam membaca, memahami isi kandungannya, kemudian menafsirkan,
Kemudian pada puncaknya adalah bagaimana kita bisa menerapkan atau mempraktekkan ajaran Al-Quran. Wa taghayyuril ahyan, meskipun perubahan keadaan atau masa. Meskipun masa silih berganti setiap abad, sampai sekarang 14 abad yang lalu sejak Al-Quran diturunkan, tapi Al-Quran tidak pernah berganti. Wa yasarahu, dan memudahkan Al-Quran lidzikri, untuk diingat, hatta istadharahu, sehingga mudah untuk dinampakkan, ditampilkan atau dihafalkan, sigarul wildan, meskipun itu adalah anak kecil sekalipun, sudah banyak para penghafal Al-Quran. Berarti bahasa Al-Quran itu bahasa yang luar biasa, anugerah dari Allah, firman Allah, wahyu Allah, sehingga kita menghafalnya pun mudah masuk ke dalam relung hati kita, kemudian masuk ke dalam otak kita. Itu sesuai dengan fitrah. Wajar kalau mudah untuk dihafal, berbeda dengan mungkin menghafal bahasa Arab yang lainnya, termasuk mungkin hadis, karena itu bahasa Rasulullah, bukan bahasa Allah. Nah, berbeda dengan menghafal Al-Quran yang itu jelas benar-benar wahyu Allah. Wa domina, dan menjamin hifdhahu, pemeliharaannya, min tatarruqi taghyiri, ya, dari keadaan atau sistem taghyir, untuk merubahnya atau mengadakan perubahan, atau dari orang yang mencoba untuk merubahnya, itu Al-Quran tidak akan bisa. Ilaihi wal hadasan, ya, terhadap Al-Quran wal hadasan, meskipun peristiwa-peristiwa yang baru. Artinya Al-Quran meskipun sepanjang hari kiamat yang akan datang, ada tokoh-tokoh, ada orang yang mencoba untuk menafsirkan Al-Quran, mengganti, merubah ayat Al-Quran, maka pasti akan ketahuan. Ya, itu. Maka senantiasa gagal orang yang mencoba untuk memalsukan Al-Quran. Wa huwa makhdhubun, dan itu adalah mahfud, yang dipelihara, bihamdillah, dengan memuji Allah, wa fadlihi, dan karunia-Nya atau anugerahnya, talafal malawan. Ya. Meskipun silih berganti malawan dalam setiap waktu, bergantian siang dan malam setiap harinya, maka Al-Quran senantiasa terjaga keasliannya. Wa waffaqah, dan taufik lil i'tina, untuk memperhatikan atau untuk mengkaji bi ulumihi, dengan ilmunya, manistafahu, dari orang-orang yang terpilih, min ahlil khidqi wal idqan, dari orang yang khidqi ini orang yang cerdas, orang yang terpilih, orang yang pintar, wal idqan, dan orang yang itqan, punya kecermatan, ketelitian, ya, orang yang punya ketangkasan, kecerdasan yang sangat luar biasa. Jadi Allah akan memberikan taufik, limpahan karunia kepada orang yang senantiasa mengkaji Al-Quran. Fajama'u, dan mengumpulkan fiha, min kulli fannin, dari setiap ilmu-ilmu. Jadi Al-Quran itu masuk dalam berbagai macam ilmu, berbagai macam cabang-cabang ilmu, ya, namanya ulumul Quran, ilmu-ilmu yang membahas tentang berbagai macam Al-Quran dari segi kajiannya yang berbeda-beda. Ada ilmu makiyah, madaniyah, ilmu muhkam mutasyabihat, ilmu nasih wal mansuh, ilmu tafsir, dan sebagainya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang mengkaji, yang fokus kepada Al-Quran. Matang syarihu, ya, apa-apa yang karenanya menjadi lapang, luas dadanya, lahu suduru ahlil iqan, ya, baginya orang-orang yang memiliki keyakinan, ya, orang yang punya keimanan, keyakinan, maka
akan lapang hatinya, luas dadanya, akan menjadi tentram, merasa ketenangan yang sangat luar biasa karena membaca Al-Quran. Belum lagi kalau kita mengkajinya, kita saja yang belum paham maknanya akan merasa tentram hatinya, batinnya. Ya, meskipun itu mungkin tidak punya uang ya, atau sedang punya hutang, bisa dicoba untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Tapi jangan lupa kemudian juga melunasinya. Tak cukup hanya memperbanyak membaca Al-Quran. Ahmaduhu, aku memuji ya Allah, yaitu sang mu'allif atau pengarang, memuji kepada Allah ala dzalika yang demikian itu, wa ghairihi dan selainnya, min ni'amihil lati, berupa kenikmatan-kenikmatan darinya, la tuhsa yang tidak bisa terhitung atau tidak terhingga, khususnya ala nikmatil iman, atas kenikmatan iman. Maka kita patut bersyukur kepada Allah, kita diberikan iman dan Islam, kekuatan iman, sehingga kita mampu untuk melaksanakan syariat Islam, kuat dalam beribadah. Wa asaluhul minnata, dan aku memohon atau meminta minnah, berbagai macam anugerah, alayya kepadaku, wa ala jami'i ahbabi, dan kepada seluruh ahbabi yang aku cintai, wa ala sa'il muslimin, dan kepada keseluruhan orang muslim, berridwan, dengan meminta keridhoannya, yang meminta ridho Allah kepada sang mu'allif, pengarang, dan kepada seluruh umat Islam ya, atas anugerah iman dan Islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, wahdahu, dia zat yang esa, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Ya, kemudian beliau Imam Nawawi bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, yang tidak ada sekutu baginya. Syahadatan, dengan kesaksian, muhasilatan, yang menghasilkan atau meraih, lil ghufran, ampunan, munqidatan sahibaha, ya, yang menyelamatkan sahibaha, orang yang bersaksi itu, minan niran, dari siksa api neraka, musilatan, yang menghantarkan atau sebagai wasilah, lahu ila suknal jinan, kepada tempat jinan, yaitu jannah, surga. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu abduhu, yaitu hambanya, wa rasuluhu, dan utusannya, ad-da'i ilal iman, yang menyuruh kepada keimanan. Sallallahu alaihi wasallam, semoga rahmat Allah dan keselamatan terlimpah, wa ala alihi, dan juga kepada keluarganya, wa sahbihi, dan kepada sahabatnya, wa syarrafa, berupa syarrafa, kehormatan, syarif, wa karrama, dan kemuliaan, wa azzama, dan keagungan atau kebesaran, ma ta'aqabal jadidan, apa-apa yang berubahnya jadidan, yaitu silih bergantinya waktu, baik siang maupun malam. Ya, demikian sebagai pembukaan bagian yang pertama ini. Kita mengkaji kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Mudah-mudahan dengan kajian ini menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, semangat kita dalam berinteraksi Al-Quran, juga mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah dalam menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang mendapatkan rahmat Al-Quran. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan. Wal afu minkum. Selamat berjumpa dalam kesempatan berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.